berbicara mengenai manfaat jeruk nipis. Kita sudah kehadiran siapa nih, Dok? Dr. Tulus Satriasi, spesialis farmakologi klinik. Halo, Dr. Tulus Satriasi. Halo. Itu spesialis obat-obatan gitu kalau pengen tahu ya. Jadi ini dipercaya sebagai salah satu obat-obat tradisional yang dipercaya dari turun-temurun bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih, mitos atau fakta. Intan, silahkan. Aku kebetulan lagi agak sedikit batuk-batuk nih, Dok. Kayaknya aku ada radang tenggorokan ya. Ini katanya ada kabar yang beredar, jeruk nipis bisa meredakan radang. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Ya, mitos ya. Tapi Salah ada dong, Dok. tapinya. Oke, ada tapinya apa? Iya. Nah, si jeruk nipis ini memang memiliki kemampuan antioksidan dan ada minyak atsirinya ini namanya hesperidin yang terkenalnya di jeruk nipis. Dia membantu mengurangi peradangan dari antiinflamasinya dan mengurangi dari peradangan akibat misalnya bakteri. Tapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut agar terbukti secara klinis yang pertama. Dan radang tenggorokan itu penyebabnya banyak, bisa karena ada memang infeksi bakteri, virus, ataupun misalnya dari asam lambung yang terlalu tinggi, dia malah bisa mengiritasi ke tenggorokan. Nah, makanya sebenarnya kalau ini kan vitamin C-nya tinggi. Jadi kalau misalnya pada keadaan yang MAH nih justru naik atau GERD yang dibilang ya, itu bisa malah bikin sakit tenggorokan. Oh, gitu. Dok, kalau batuk gimana, Dok? Aku misalkan aku lagi batuk-batuk nih sekarang nih terutama. Aku biasanya pakai jeruk nipis, aku kasihin madu, diaduk, itu bisa meredakan batuk. Itu bener nggak sih, Dok? Mencegah aja sih. Oh. Berarti kalau tadi pernyataan apakah ini bisa membantu mengobati peradangan itu adalah mitos gitu ya. Tapi kalau emang ngerasa lebih enak, boleh aja sih Intan. Kalau Boleh. coba. Iya, silahkan aja ya. Kalau aku lebih suka lagi bahwa jeruk nipis ini bisa mencegah orang kelaparan. Karena saya suka pakai jeruk nipis dengan kecap, campur cabai, campur ayam goreng. Wah, itu enak banget. Apalagi kalau nasi yang banyak. Itu sambal kayaknya. Itu sambalnya terus pakai ayam ya, Dok ya. Nah, ngomong-ngomong soal ayam goreng nih tadi, ya tahu nggak kalau jeruk nipis ini katanya orang-orang pasien-pasienku bilang bahwa dia bisa mencegah kolesterol tinggi atau menurunkan kolesterol. Mitos atau fakta? Ini mitos juga. Wow. Iya, sekali lagi sebenarnya untuk penelitian preklinik sudah ada dan memang ini pada tikus nih masih ada yang mengatakan dalam satu penelitian ini dia tidak mampu menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserid, tidak berpengaruh terhadap LDL pada penelitian ini. Ada penelitian yang menyebutkan juga masih secara preklinik dia katanya mampu, tapi dengan jumlah sampel misalnya yang masih kurang. Sehingga menurut saya perlu penelitian lebih lanjut lah gitu. Dan lagian kolesterol itu setinggi apa? Nanti kalau diminum jeruk nipis perlu jeruk nipis berapa banyak buat menurunkan kolesterol itu. Padahal aku udah pede-pede aja tuh kalau habis makan gorengan, makan yang berlemak-lemak, aku pakai jeruk nipis aja gitu supaya kolesterolnya turun. Sepohon ya jeruk minumnya. nipis ya, Aduh, Intan ya. Aku pikir itu udah luruh aja. Terus, Dok, katanya nih ya, kan aku lagi diet, konsumsi jeruk nipis bisa menurunkan berat badan atau melangsingkan badan. Ini fakta atau mitos? Dokter, tapi ditahan dulu. Pemirsa penasaran kan? Maka dari tujuan kemana-mana tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Ya, sekarang kita akan membahas manfaatnya. Tadi apa tuh, tuh? Dok. Yang tadi dibilang jangan jawab dulu tuh apa? Tadi aku mau tanya, Dok. Iya. Konsumsi jeruk nipis bisa melangsingkan badan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Aku bahagia banget. Ini bahagia kenapa nih Intan? Mesti Iya, maksudnya kamu emang sering minum jeruk nipis gitu? Karena aku sering minum jeruk nipis, terus barusan pas break aku habis minum jeruk nipis kayak ngerasa lebih langsing gitu loh. Nggak langsung ya, Dok ya. Gimana Dok cara minumnya supaya bisa tetap langsing? Ya, jadi dalam satu jeruk nipis ini sebenarnya ada kalori, tapi kalorinya tuh kecil. Nah, dia juga udah banyak tuh kayak vitamin, mineral kan, dan kandungan yang lain lah, antioksidan yang membantu kita juga untuk menjaga kesehatan pencernaan juga termasuk. Nah, di dalam sini termasuk ada air dan serat yang tinggi. Sehingga serat ini membantu kita cepat kenyang kan. Nah, asupan kalori yang masuk itu sebenarnya yang lebih penting dalam program diet. Oh, gitu. Jadi kalau habis minum ini terus ternyata kita tetap makan yang banyak, ya sama aja. Gagal juga ya, Dok ya. Iya. Terus kalau untuk diet nih, Dok, Iya. seberapa banyak sih, Dok, disarankan untuk minum jeruk nipis? Dikonsumsinya gimana? Kalau sebesar ini mungkin, ini berapa? Ini kurang lebih sih sehari cukup 1 sampai 2 kali jeruk nipis yang sebesar ini gitu.
Kalau misalnya 2 buah kelebihan seharinya juga, berarti ya? ya betul. Tadi kalau kelebihan karena kandungan vitamin C-nya dan ada asam sitrat serta asam yang lain yang mampu iritasi lambung. Oke. Nah, itu dia tadi ya, iritasi lambung itu emang jadi masalah. Cuman nih ngomong-ngomong yang lain nih, pasienku banyak juga yang mengeluhkan dia punya darah tinggi katanya. Iya. Nah, darah tinggi ini katanya bisa diatasi dengan cara minum perasan jeruk nipis. Nah, itu mitos atau fakta? Yang ini jelas mitos. Wah, Ya, sedih nih semuanya Sedih nih ya. darah tinggi. soalnya kan kalau darah tinggi Mitos. tetap kita perlu obat ya, Iya. dan itu kan juga harus dipantau oleh dokter penyebab darah tingginya apa. Misalnya ada faktor lain yang menyebabkan darah tinggi atau memang darah tingginya sendiri berbeda. Jadi tidak hanya dengan minum jeruk nipis saja. Karena dikira tadi sekalian, karena kan kegemukan bisa Iya. diturunkan, kolesterol diturunkan dengan jeruk nipis, hipertensi juga, tekanan darah tinggi sekalian dengan jeruk nipis, juga katanya. iya. Gitu ya. Tapi itu dia, makanya hati-hati memang karena ini memang bukan obat untuk segala macam. Segala macam ya. penyakit ternyata Nah, bukan ya. ya. Nah kan kalau tadi dokter bilang ini apa namanya? Tadi dokter Tekanan bilang darah tinggi. tekanan darah tinggi. Aduh saya sampai lupa, sampai ke distrak nih dok. Saking lihat dokter terpesonanya. Nah jeruk nipis ini juga katanya bisa mencegah batu ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Mencegah. Jadi kandungan asam sitrat yang ada di dalam satu buah jeruk nipis mampu mencegah terjadinya batu ginjal karena dia dari kan batu ginjal dulu pertama. Penyebabnya karena kelebihan kristal. Misalnya kita kurang minum, jadi urinnya lebih pekat, maka lebih gampang tuh timbul batu pengkristalan. Terus yang kedua, adanya kelebihan dari kalsium juga bisa. Nah, asam sitrat ini membantu mencegah apa ya? Asam Itu menjadi kristal tadi Kristal ya. tadi. Makanya dia kan akan mengendap di dalam Iya, betul. rongga-rongga dalam ginjal. Gitu. Untuk Iya. jumlah konsumsinya juga hampir-hampir sama-sama tadi Sama, juga ya dok ya. kurang Berarti lebih, sehari kurang lebih 2 1 jeruk sampai nipis. 2 hari. Oh, 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 Iya. kali dengan jeruk nipis sebesar ini Iya, ya. betul. Karena suasana dalam itu yang mencegah dia untuk Iya. mengendap karena akibat dari adanya jeruk nipis tadi ya. Iya. Nah, tapi nih berikutnya nih yang lebih menarik dokter Iya. Tulus, dan ini aku yakin pasti Intan juga tertarik deh Apa nih. tuh, apa-apa? Tahu nggak? Ini katanya bisa konon ya, bisa mengencangkan kulit. Mitos atau fakta? Wah. Kencang, lari kali ya kencang ya. Mitos atau Membantu mengencangkan kulit, apa jadi mengencangkan kulit itu sebenarnya mitos kali ini ya. Tapi punya potensi. Jadi ada tapinya karena di dalam jeruk nipis tetap ada vitamin C. Terus juga berbagai macam antioksidan yang bantu si kulit itu tetap sehat. Oke, Ini mitos ya, jadi mitos ya Tapi untuk mengencangkan orang percaya loh kulit. kalau ditempel-tempel begitu kan rasanya seger juga. Iya ditempel-tempel dong. gitu. Kan ada vitamin C-nya tadi. Nah dok, kan Iya. lagi masa-masa puber nih kita nih, cuma masa Iya. puber. Kita ya, atau kita ya. Banyak komedo dok, gitu terutama di hidung. Terus aku tuh suka pakai jeruk nipis untuk aku gosok-gosok gitu kayak di scrubbing gitu, dan karena katanya jeruk nipis ini bisa menghilangkan komedo. Jadi ini tuh fakta atau mitos dok? Ini mitos juga. Penyebab komedo itu kan sebenarnya karena tertimbunnya ada debu ataupun polusi di dalam pori-pori kulit kan. Iya. Nah ya kalau misalnya cuma di scrub aja mungkin ngebantulah ngebersihin dari si debu itu. Terus kan dia juga ada antioksidan, jadi kan menangkal radikal bebas. Oh, aduh. Tapi kalau untuk komedonya sendiri harus dilihat nanti. Ya konsultasikanlah ke Konsultasi dokter kulit lebih lagi tepat, ya. betul. Aduh, aku salah terus ya dari tadi ya. Tadi mengencangkan kulit ternyata bukan. Terus apa tadi benerin ngobatin komedo juga ternyata itu mitos. Aduh, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya sama kabar yang beredar gitu. Pastikan dulu di Ayo Hidup Sehat ya. Iya, nah, betul banget. satu lagi, ini tapi dengan sebagai macam tadi ada yang fungsinya kesehatannya juga. Katanya kalau penderita mah tapi tidak boleh mengkonsumsi jeruk nipis. Mitos atau fakta? Ini fakta. Karena Fakta ya, fakta iya, ya. fakta. Oke. Ini fakta. Penderita mah hati-hati pada konsumsi jeruk nipis. Karena kita saja yang normal, kandungan vitamin C yang ada di dalam jeruk tentunya kan lebih tinggi ya. Nah, itu yang dan ada asam-asam yang lain. Misalnya ada asam sitrat gitu ya, yang dia tuh malah bisa membantu malah mengiritasi lambung gitu. Oh gitu, oh iya soalnya nih dok ya kenapa kita mempertanyakan ini karena banyak sekali gitu orang yang baru bangun tidur minum jeruk nipis karena kabarnya itu bisa sembuh dengan jeruk nipis. Jadi ini salah ya dok ya? Iya, malah lebih baik kalau misalnya penderita mah ingin
konsumsi jeruk nipis sebaiknya setelah makan. Jadi bukan nggak boleh sama sekali. Nah, setelah makan dan dia mungkin porsinya tidak sebanyak yang kita tidak punya mah. Oke, jadi ini adalah fakta, tapi bisa dikondisikan ya dok Betul. ya Boleh kalau aja, setelah ya. makan. Nah dok, ini juga nih ada kabar beredar, keramas dengan jeruk nipis bisa menghilangkan ketombe. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Iya, nanti keramas. Ketombe hilang enggak ya? Ketombe itu kan juga banyak penyebabnya. Salah satunya karena jamur gitu. Nah, memang potensinya ada di dalam jeruk nipis ini antioksidannya. Terus dia juga ada zinc kan, salah satunya membantu. Tapi ya tidak untuk mengobati penyebab ketombe. Oh gitu ya dok ya. Zinc itu kan bantu regenerasi sel juga, Iya. selnya numbuh lagi baru. Ya. Makanya agak bingung juga ya dok ya. Ini potong terus keramasnya tuh gimana? Seberapa Iya. banyak dibutuhin ya kan? Habis Ya, dikeramasin oke. diminum lagi. Aduh, jangan sampai ketukar deh kalau air bekas jeruk limon ini, jeruk Iya. ini lalu dipakai buat cuci tangan juga terus diminum lagi ya, jangan sampai. Oke. Ya, terima kasih Retulus ya Iya, sudah memberikan makasih. mengenai Sama-sama. jeruk ini. Nah,